Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Terkait dengan zikir yang ada di dalam thariqah itu bagaimana? Itu biasanya sudah dibaiat. Kalau sudah dibaiat, berarti dia akan mewajibkan terhadap dirinya sendiri terkait dengan zikir jumlah tertentu. Jumlah tertentu. Itu biasanya kalau sudah di dalam thariqah. Kalau sudah menjadi jumlah tertentu kita wajibkan terhadap diri kita sendiri, itu namanya jadinya hizib. Hizib itu yang tak ditinggalkan, sampai kemudian Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pada waktu itu aku sedang haid, sedang menstruasi. Rasulullah berbaring di atas pangkuanku, wa ana aqra'u hizbi. Meskipun pada waktu itu Bunda Aisyah sedang menstruasi, tapi kemudian aku baca hizibku. Seperti ada hizib Imam Nawawi dan kemudian lain sebagainya. Itu biasanya sudah ada bai'atnya. Kalau yang umum di selain thariqah, berarti ada sanadnya ketika dia membicarakan dengan jumlah tertentu yang dia wajibkan terhadap dirinya sendiri. Apakah kemudian bilangan-bilangan zikir itu ada beberapa jumlah banyak yang dibicarakan oleh Rasulullah terkait dengan jumlah bilangan zikir. Contoh ketika Anas bin Malik menceritakan zikir istighfar itu di malam hari, apa kata Anas bin Malik? Amarona an nastaghfira bis sahuri bi sab'ina marrah. Jadi si zikir istighfar di waktu sahur itu berapa kali? Kata Anas, Rasulullah ketika menyuruhku sebanyak 70 kali. Meskipun tadi juga disampaikan oleh Ustaz Ridho tentang istighfar Rasulullah itu 100 kali. Tubu ila rabbikum wa ana atubu ilaihi fil yaumi wal laili mi'ata marrah. Tapi ketika Anas bin Malik menceritakan di waktu sahur itu sebanyak 70 kali. Apalagi nanti kita sudah masuk di malam 10 hari terakhir, di antara istighfar terbaik yang Rasulullah ajarkan itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini ketika Bunda Aisyah bertanya, "Madza qultu in wafaqtu asyral awakhir min Ramadan?" Rasul, kalau seandainya aku berjumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apa zikir yang banyak aku ucapkan? Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini tentang beberapa bilangan. Terkait dengan Abu Hurairah juga mewajibkan terhadap dirinya dengan jumlah bilangan banyak, meskipun bilangan banyak itu tidak disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita mewajibkan terhadap diri kita sendiri. Maka kalau bisa memang kita harus punya hizib, harus punya zikir khusus bagi kita yang kita wajibkan terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai tidak ada. Maka ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Rasul, syariat Islam kok begitu luas, banyak. Mana yang aku jadikan pegangan? Fa'ahbirni bisyai'in, kabarkan kepadaku tentang sesuatu at-tathabbatsu fih, yang sesuatu itu bisa aku jadikan pegangan. Al-tamassaku bih, aku jadikan pegangan. Maka kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka rutoban bizikrillah. Pesan Rasulullah, biasakan basahi lisanmu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara terkait dengan zikir yang kita wajibkan terhadap diri kita sendiri. Maka kalau kemarin kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kalau kita baca salah satu buku, itu dijelaskan Rasulullah itu sebelum kemudian menerima perintah sholat, setelah melewati beberapa langit, Rasulullah melihat seseorang mutaghayyiban binuril arsh. Dia menghilang bersama cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, amalakun, apakah dia itu seorang malaikat? Bukan, kata malaikat Jibril. Anabiyun, apakah dia itu seorang nabi? Bukan, kata Jibril. Lalu kemudian siapa dia malaikat? Siapa dia Jibril? Kata Jibril ketika menjawab Rasulullah, dia itu adalah orang yang satu di antara ciri-cirinya ketika di dunia, dia basahi lisannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban malaikat Jibril.